Para konfrater, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah film judulnya The Bucket List. Film ini sebenarnya sudah diproduksi sejak tahun 2007 yang lalu dan cukup terkenal, cukup digandrungi ketika diputar di bioskop khususnya di tanah air kita. Nah, film ini diperankan oleh dua aktor terkenal Hollywood, Jack Nicholson yang berperan sebagai Edward dan Morgan Freeman yang berperan sebagai Carter. Mereka berdua ini memerankan dua tokoh pengidap penyakit kanker stadium akhir yang divonis dokter akan segera meninggal dalam 2-3 bulan ke depan. Nah, si Carter ini adalah seorang negro Amerika. Dia orang yang biasa dan dia bekerja sebagai montir. Sedangkan Edward adalah tipikal seorang Amerika. Dia adalah pebisnis sukses, punya banyak harta dan kekayaan. Meskipun hanya seorang montir biasa, Carter punya keluarga yang bahagia. Dia ini adalah tipe seorang suami yang setia dengan istri dan sayang dengan anak-anaknya. Sebaliknya Edward, dia adalah pria yang gagal dalam membangun keluarga. Menurut cerita dalam film itu, dia sudah menikah sebanyak 4 kali dan semuanya itu berakhir dengan perceraian. Dan dari salah satu pernikahannya, dia memiliki seorang anak perempuan yang sangat membenci dirinya. Nah, ketika dirawat di rumah sakit, Carter ini sekamar dengan Edward yang kebetulan adalah pemilik rumah sakit tersebut. Nah, karena Edward ini adalah orang yang suka bosanan dan dia nggak tahan sendirian, makanya dia mencari kamar yang punya temannya. Karena itu dia sekamar dengan si Carter ini. Nah, untuk mengisi waktu senggangnya, Carter itu membuat sebuah daftar. Daftar itu berisi semua hal yang mau dia lakukan sebelum meninggal dunia. Nah, daftar inilah yang disebut dengan The Bucket List. Nah, tanpa sengaja, si Edward yang sekamar dengan dia membaca dan melihat daftar itu. Nah, si Edward ini bukan saja tertarik dengan daftar itu, dia bahkan menambah banyak hal di dalam daftar tersebut. Beda kepribadian membuat keduanya itu menuliskan banyak hal yang sangat bertolak belakang. Si Carter misalnya, dia itu menuliskan ingin mengendarai mobil Ford, mobil yang dia idam-idamkan sejak masa mudanya. Sedangkan si Edward itu menuliskan hal-hal yang jauh lebih gila dalam daftarnya, seperti dia ingin terjun payung, dia ingin berburu singa, dia ingin mengelilingi dunia dan begitu banyak hal gila lainnya. Lalu si Edward ini mengajak Carter untuk mewujudkan semua keinginan yang ada tertulis di dalam daftar itu. Awalnya si Carter itu menolak. Kenapa? Karena dia hanya membuat daftar itu hanya untuk mengisi waktu sengganya. Tetapi karena terus didesak, dan akhirnya dia setuju. Dan mereka bisa mewujudkan keinginan itu karena si Edward ini punya kekayaan yang luar biasa banyak. Nah, meskipun singkat kata, meskipun mereka bisa memenuhi semua keinginan, tetapi mereka tidak mengalami kebahagiaan. Dan ini membuat mereka sadar bahwa ternyata bukan itu yang paling penting di dalam hidup. Para konfrater, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebenarnya ada begitu banyak dialog yang sangat berbobot dalam film ini. Saya akan sebutkan 2 di antaranya. Yang pertama, ketika mereka berdua ini sedang berada di Mesir. Nah, saat duduk santai sambil memandang gila-gila yang berdiri tepat di hadapan mereka, mereka berdua berdiskusi tentang pandangan orang Mesir tentang kematian. Nah, si Carter ini bercerita, menurut buku yang dia baca, menurut orang Mesir, sebelum diizinkan masuk surga,
Dua pertanyaan itu akan diajukan kepada mereka. Pertanyaan yang pertama, apakah engkau sudah mencapai kebahagiaan di dalam hidupmu? Dan yang kedua, apakah dalam hidup engkau sudah membahagiakan orang-orang di sekitarmu? Dua pertanyaan. Apakah kamu sudah bahagia, dan apakah kamu juga sudah membahagiakan orang lain yang ada di sekitarmu? Dan kalau kedua pertanyaan itu dijawab dengan ya, otomatis orang akan masuk surga. Yang sebaliknya, entah kemana jiwanya. Itu yang pertama. Dialog yang pertama. Dialog yang kedua adalah momen di mana Carter ini menasihati Edward agar menjalin kembali hubungan yang baik dengan putri tunggalnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mereka berdua itu cekcok satu sama lain dan putri itu sangat membenci dia. Nah, si Carter ini menasihati Edward agar menjalin kembali hubungan yang baik dengan putri tunggalnya. Bukannya berterima kasih, si Edward ini marah-marah. Kenapa? Karena dia menganggap si Carter ini terlalu mencampuri urusan pribadinya. Mereka berdua lalu bertengkar hebat dan bermusuhan. Menjelang akhir film, Carter menjalani operasi kankernya. Nah, sebelum operasi, si Edward mengunjungi Carter lagi. Ceritanya, mereka kemudian berdamai, saling memaafkan, dan bisa tertawa kembali. Dan sebelum meninggal, Carter ini menuliskan sebuah surat untuk Edward. Nah, dalam surat yang terakhirnya, dia berpesan agar Edward menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan karena tidak mau mengecewakan sahabat terbaiknya, Edward akhirnya berubah. Dia akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah anak perempuannya. Di sana, dia meminta maaf kepada putrinya dan bertemu pertama kalinya dengan cucu perempuannya. Edward meninggal tidak lama setelah Carter. Keduanya itu dikremasi, lalu abu jenazah mereka itu ditaruh di dalam kali yang berbeda, lalu dikubur berdampingan di puncak gunung Himalaya. Sampai sini ceritanya selesai. Para pemerhati, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, apa pesan moral dari film ini? Ada banyak. Saya sebutkan beberapa. Yang pertama, ada banyak hal yang bisa orang lakukan bila tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Ada banyak. Ada yang buru-buru melakukan semua hal gila yang belum pernah dia buat selama hidupnya. Ada yang cepat-cepat membelanjakan atau menghabiskan semua kekayaan yang dimiliki. Ada yang buru-buru menikah. Namun ada juga yang coba mengisi hari-hari terakhir hidupnya dengan melakukan hal-hal baik, hal-hal sederhana yang sudah pernah dia lakukan dalam hidup. Pertanyaannya, bila kita dalam situasi seperti ini dan belum tahu apa yang mesti dilakukan, film The Bucket List menganjurkan lakukanlah sesuatu yang memberikan kebahagiaan sejati bagi diri pertama-tama, tapi terlebih bagi orang yang tinggal bersama dengan engkau di sekitarmu. Para pemerhati yang terkasih, apa hubungan antara film The Bucket List dengan bacaan Injil hari ini? Kita dengarkan bersama tadi, untuk mempersiapkan kedatangan putranya ke dunia, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis. Dialah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Menanggapi seruan Yohanes ini, banyak orang datang dari seluruh daerah Yudea dan penduduk kota Yerusalem. Singkatnya, mereka mengaku dosa, lalu membiarkan diri dibaptis sebagai tanda pertobatan dan persiapan untuk menyambut kedatangan Mesias. Hari-hari ini kita pun sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan. Nah, dalam masa persiapan ini, seruan Yohanes diperdengarkan sekali lagi untuk kita. Pertanyaannya, apa tanggapan kita? Apa yang sudah dan harus kita lakukan untuk menyambut kelahiran Kristus? Kalau Carter,
menghabiskan sisa umurnya dengan tetap mencintai istri dan anak-anaknya, seperti yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya, dan coba membuat Edward bahagia. Nah, jika si Edward mengisi hari-hari terakhir hidupnya dengan mengunjungi putri semata wayangnya dan meminta maaf karena telah menyia-nyiakan dia seumur hidupnya. Bila orang Yahudi bertobat dan membiarkan diri dibaptis setelah mendengarkan seruan Yohanes, bagaimana dengan kita? Itu pertanyaannya. Apakah kita cukup menyambut Natal hanya dengan mempersiapkan liturgi yang indah dan meriah? Apakah kita merasa telah cukup mempersiapkan datang menyambut kelahiran Tuhan karena telah membuat rekoleksi misalnya, telah membuat retret misalnya, atau juga mengikuti pendalaman iman selama masa Advent ini? Apakah kita sudah merasa puas karena telah melakukan berbagai macam kegiatan sosial menjelang Natal? Bila kita belum temukan jawaban apa yang harus kita lakukan sebagai persiapan untuk menyambut Natal, saya punya dua usul sederhana. Yang pertama, film The Bucket List mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan berusaha membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu yang bisa kita lakukan menjelang Natal ini. Sederhananya seperti ini. Bila ada yang masih menyimpan dendam dengan sesama brother, dengan sesama teman, terutama dalam keluarga, dengan suami, dengan istri dan anak-anak, salinglah memaafkan satu sama lain. Bila selama ini kita hanya berusaha untuk membahagiakan diri kita sendiri dan mengabaikan orang lain, menganggap mereka tidak penting dalam hidup kita, sekarang sayangilah keluarga kita, sayangilah suami, sayangilah istri, sayangilah anak-anak kita, sayangilah anggota sekomunitas kita, perhatikanlah mereka, punya waktu untuk mereka, dan jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang terpenting di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada burung, Yohanes mengajak orang-orang Yahudi untuk bertobat. Tapi pertanyaannya, mengapa dia mesti susah-susah berseru dari padang gurun? Kenapa dia tidak datang ke Bait Allah di Yerusalem untuk berseru di sana? Di sana kan ada begitu banyak orang. Tetapi kenapa justru dia memilih padang gurun? Padahal kita tahu padang gurun itu kering dan tidak ada penghuninya. Kalau dia berseru-seru di sana, kalau dia berteriak-teriak di sana, siapa yang akan datang mendengarkan dia? Para pemerhati Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, sebenarnya padang gurun punya makna simbolis, punya tanda simbolis. Dengan berseru-seru di padang gurun, Yohanes ingin mengajak orang Israel untuk melihat kembali perjalanan nenek moyang mereka melewati padang gurun menuju tanah terjanji. Dan dia mengingatkan mereka akan pengalaman yang pernah dibuat, dialami oleh nenek moyang mereka. Hanya mereka yang bertobat dan tidak bersungut-sungutlah yang akhirnya memasuki tanah terjanji. Yang lainnya tidak. Padang gurun adalah lambang pertobatan dan pasrahan total kepada Tuhan. Tapi ibu saudara dan saudara yang terkasih, tanyakanlah kepada diri kita sendiri, sudahkah kita bertobat menjelang Natal ini? Hari ini banyak paroki memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaku dosa. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, berusaha agar hidup lebih baik dari hari ke hari. Bila kita sudah lakukan ini, hemat saya, kita sudah punya persiapan yang cukup baik untuk menyambut Natal.